Manusia itu ada tiga. Ada yang seperti makanan, selalu dibutuhkan orang lain. Ada yang seperti obat, diperlukan oleh orang lain saat sakit. Ada yang seperti penyakit, selalu dibenci oleh orang lain. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Bicara itu seperti obat. Jika kadarnya sesuai mendatangkan manfaat, namun jika kelebihan malah bisa membunuh. Apapun yang kamu keluarkan untuk keluargamu akan menjadi sumber pahala dari Allah. Bahkan hanya sepotong makanan yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku. Tak perlu terlalu banyak tahu perkara yang akan membuat damai hati dan menenteramkan jiwa adalah fokus memperhambakan dirimu kepada Allah. Adapun perkara yang membuat tercerai-berainya hati adalah terlalu banyak tahu dan selalu tahu tentang apa yang ada pada manusia. Tersenyumlah, jangan karena satu hari yang buruk membuatmu lupa bersyukur terhadap 29 hari yang baik. Omongan manusia itu ibarat tumpukan batu. Apakah kamu akan memikulnya sehingga punggungmu hancur? Ataukah kamu akan menginjaknya laksana menara yang menjadikanmu menjulang tinggi? Jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya engkau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Tidak ada bencana yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Dia akan membimbing hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pergilah, baik ringan maupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan nyawamu di jalan Allah. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Carilah hatimu pada 3 tempat, yaitu ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran, ketika berada di majelis ilmu, dan ketika engkau sendirian. Apabila engkau tidak bisa menemukannya pada tempat-tempat itu, maka memohonlah kepada Allah agar mengaruniakan hati kepadamu, karena sesungguhnya engkau belum memiliki hati. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap hari, ujiannya sering mendadak, sekolahnya seumur hidup, namun hadiahnya kebahagiaan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Jadilah orang baik, dan janganlah engkau berusaha untuk memberitahu seorang pun bahwa engkau adalah orang baik. Orang yang mati bukanlah yang keluar ruh dari tubuhnya, tetapi orang yang mati, yaitu orang yang tidak mengerti apa hak akrabnya terhadap dirinya. Pekerjaan terberat itu ada 3. Sikap dermawan di saat dalam keadaan sempit, menjauhi dosa
dikala sendiri, dan berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Makan malamlah bersama ibumu, karena hal itu akan menyejukkan pandangannya. Hal itu lebih diakui daripada haji yang hukumnya sunnah. 3 macam golongan yang doanya mustajab dan tidak diragukan lagi kedasatannya, yakni doa orang tua kepada anaknya, doa musafir, orang yang sedang bepergian, dan doa orang yang didolimi. Jika engkau merasa bahwasannya dadamu tidak lapang, tidak mendapatkan kelezatan iman dan cahaya hidayah, maka hendaknya engkau memperbanyak bertaubat dan beristighfar. Rasulullah SAW berkata, setiap membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Jika engkau membimbing orang lain kepada suatu kebaikan dan memperingatinya dari suatu keburukan, maka engkau telah bersedekah kepadanya dengan bersedekah yang besar, karena Allah terkadang memberikan manfaat lebih banyak dengan hal itu dibandingkan dengan harta. Jadilah yang terbaik di mata Allah, jadilah yang terburuk di mata sendiri, dan jadilah sederhana di mata manusia. Barang siapa yang memuliakanmu, maka muliakanlah dia. Dan barang siapa yang merendahkan dirimu, maka muliakanlah dirimu sendiri. Janganlah engkau meremehkan orang lain, karena boleh jadi di sisi Allah ia lebih dekat darimu, lebih utama dan lebih dekat kepada Allah. Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. 3 kebiasaan yang akan menghancurkan seorang pria ataupun seorang wanita: kerakusan, kecemburuan, dan kesombongan. Dan setiap jiwa akan diberi kompensasi penuh untuk apa yang telah dilakukannya, dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Beberapa orang telah tiada, tetapi karakter mereka membuat mereka seperti tetap hidup. Yang lainnya masih hidup, tetapi karakter mereka telah membunuh mereka. Jangan pedulikan apa yang dikatakan oleh orang lain mengenaimu. Engkau tahu siapa dirimu, dan Allah lebih tahu keadaan dirimu dan niat yang ada dalam hatimu. Jika sampai kepadamu suatu berita yang tidak baik tentang saudaramu, maka carikanlah uzur baginya. Jika engkau tidak mendapatkannya, maka katakanlah, mungkin ia memiliki uzur yang belum saya ketahui. Termasuk sunnah jika engkau mengajak seseorang ke rumahmu, yaitu engkau keluar bersamanya, mengantarkannya sampai di depan pintu rumahmu sampai ia keluar. Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jika Anda melakukan perbuatan sedekah secara terbuka, itu adalah baik.
Tetapi jika Anda memberikannya kepada yang membutuhkan secara diam-diam, itu akan menjadi lebih baik untuk Anda. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina.